Apa kabar para pemirsa? Satu Namsir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 7 Juli. Tanggal 5 jelang malam hari dilaporkan terjadi kasus pembunuhan istri di Desa Fusing, Kabupaten Changhua. Seorang pria sembari menggenggam palu memukul istrinya yang dari Indonesia dan putranya. Sang istri yang terluka parah di bagian kepala dinyatakan tewas, sementara putranya yang berlumuran darah bersembunyi dalam torserba dan meminta bantuan. Tragedi ini terjadi tanggal 5 malam. Seorang remaja yang kepalanya berlumuran darah menangis dan berteriak di Toserba. Saat ini pria bertelanjang dada lainnya masuk ke Toserba sambil menggenggam palu. Pria yang ketakutan itu bersembunyi di belakang petugas Toserba. Warga di tempat kejadian segera melapor polisi. Pria bermarga Yui awalnya menyerang istri dan anaknya dengan palu. Istrinya tewas setelah dikirim ke rumah sakit. Putranya yang masih dalam keadaan sadar menderita luka robek di kepala dan tubuhnya. Dari apa yang diketahui, keluarga Yui adalah rumah tangga berpenghasilan rendah. Istrinya berasal dari Indonesia. Ketiga anggota keluarganya menderita penyakit fisik dan mental. Tetangga mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suami istri tersebut bertengkar karena uang. 夫妻两个人精神状况都很不好，可能也是因为这个财务上的问题因为这位外配就是因为把一些他本来原有的一些资产，就把它拍卖就卖掉了，然后又欠了地下钱庄这么多钱，这些钱都是这个外配把钱挪到他们自己的国家去了。 Pelaku awalnya memiliki 2 rumah atas namanya, namun setelah menikahi istrinya yang berasal dari Indonesia, istrinya tidak hanya sering mengirim uang ke Indonesia, namun juga diam-diam meminjam uang dari bank gelap. Pelaku menjual kedua rumahnya namun masih belum dapat melunasi hutang, sehingga pasangan tersebut sering bertengkar karena tekanan keuangan. Taiwan dilaporkan ada satu kasus kolera lokal pertama untuk tahun ini. Ia adalah seorang pria Taiwan yang tidak memiliki catatan perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu terakhir ini. Sebelum dinyatakan positif, ia sempat mengonsumsi sashimi dan tiram. Namun 3 rekan yang makan dan tinggal bersamanya tidak memiliki gejala serupa. Kini pihak instansi kesehatan tengah mengonfirmasi asal-usul penularan. Kasus kolera lokal pertama di Taiwan adalah seorang pria usia 20-an tahun yang kerap makan di luar. Usai makan sashimi dan tiram, keesokan harinya timbul gejala mencret dan sakit perut. Usai diperiksa diketahui tertular bakteri Vibrio cholerae. Namun pendamping yang ikut makan bersama maupun yang tinggal serumah dengan pasien tidak ditemukan gejala serupa. Epidemi Vibrio cholerae mulai memanas di dunia belakangan ini. Di Filipina bahkan tercatat lebih dari 1.000 kasus. Dokter mengingatkan jika bakteri dapat hidup lama dalam air. Jika tidak sengaja mengonsumsi makanan laut yang tercemar, maka akan mudah tertular. Untuk itu, hindarilah makanan mentah guna menurunkan risiko penularan. Suhu panas terik berturutan selama beberapa hari terjadi di Taiwan. Kemarin sore, suhu tinggi hingga mencapai 38,3 derajat Celcius. Dilaporkan oleh stasiun pemantau Shizhi di Taipei. CW menyebutkan jika kondisi panas terik akan terus berlangsung hingga hari Minggu. Di Taichung juga dilaporkan ada seorang pengendara motor alami dehidrasi yang menyebabkan gagal ginjal akut hingga akhirnya pingsan di pinggir jalan. Untungnya segera ditemukan oleh pihak kepolisian dan segera dilarikan ke rumah sakit. Motor diparkir di pinggir jalan, pengendaranya tertidur. Walau ia bilang tidak apa-apa saat dibangunkan oleh polisi, ekspresinya tampak lemah tak berdaya dan terengah-engah serta gemetaran. Polisi segera menghubungi 119. Suhu Taiwan beberapa hari ini panas terik. CWB mengeluarkan peringatan suhu tinggi tanggal 7. Akibat dampak tekanan tinggi di Samudra Pasifik dan angin barat daya, Taipei, Kota New Taipei, Hualien, dan Taitung berpeluang mencatat suhu setinggi 38 derajat Celcius. Cuaca panas ini akan berlanjut hingga Minggu. 西南风也是有比较偏强，所以在背风侧，像是花东一带还有大台北地区呢，相对的气温也是比较偏高的。 Suhu dari Taoyuan ke utara dan lembah di Hualien dan Taitung akan melampaui 37 derajat Celcius dalam 3 hari ini. Indeks ultraviolet pada pertengahan hari di seluruh wilayah dapat mencapai tingkat eksesif hingga berbahaya. Akibat pengaruh fenomena El Nino, suhu tinggi ini terjadi di seluruh dunia. Pusat Perakiran Lingkungan Nasional Amerika baru saja melaporkan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi bulan Juli mencapai 17,01 derajat Celcius. Merupakan hari terpanas di dunia sepanjang sejarah. Tak disangka suhu rata-rata permukaan bumi tanggal 4 naik lagi hingga 17,18 derajat Celcius dan kembali memecahkan rekor. Pakar memperkirakan suhu lebih tinggi berpeluang muncul pada 6 pekan mendatang. Guna mengantisipasi pemilik multi properti dan masalah rumah kosong, UN Eksekutif kemarin meloloskan kebijakan perumahan gelombang pertama, di mana bagi rumah yang tidak ditempati sendiri, tarif pajak akan dinaikkan menjadi 2 hingga 4,8%. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada Juli tahun depan dan pajak mulai dipungut bulan Mei tahun depan.
6 Juli, Yuan Eksekutif meloloskan rancangan Undang-Undang Selisih Pajak Perumahan versi 2.0, di mana pajak rumah berlipat yang semula dikenakan kepada pemilik dengan rujukan per kabupaten dan kota, kini akan diubah menjadi semua wilayah, agar penimbun yang tersebar tidak memiliki ruang untuk mengelaknya. Untuk tarif pajak rumah yang tidak ditempati, yang awalnya antara 1,5% dan 3,6%, akan dinaikkan menjadi 2 hingga 4,8%. Diprediksikan penambahan pajak akan mencakup 360.000 rumah, dengan pemasukan pajak senilai 2,615 miliar dolar Taiwan. Namun Kementerian Keuangan juga mengusung keringanan pajak rumah yang ditempati sendiri. Jika menghitung secara nasional, rumah yang ditempati sendiri dikurangi rumah mewah, tarif pajak yang semula 1,2% dikurangi menjadi 1%, dengan total ada sebanyak 3,46 juta rumah yang menikmati keringanan tersebut. Meta, perusahaan induk Facebook, kemarin baru saja meluncurkan platform sosial media baru dengan nama Threads. Tidak sampai 1 hari, telah tercatat ada sebanyak 30 juta pengguna yang mendaftarkan diri. Aplikasi yang menitik beratkan pada sistem komunikasi melalui tulisan juga dapat sinkron dengan Instagram, di mana dianggap sebagai pesaing utama Twitter yang dimiliki oleh Elon Musk. Twitter kini menghadapi tantangan besar karena mulai tanggal 6, Instagram yang berada di bawah naungan Meta meluncurkan sebuah aplikasi obrolan teks bernama Threads yang mungkin berakibat fatal bagi Twitter. I think Threads is going to pose a huge threat to Twitter because it's coming from the Meta and Instagram family of apps. Instagram has 2 billion users compared to around 250 million of Twitter, so it's about 10 times bigger already. So if only 1 in 10 Instagram users tries using Threads, it's overtaken Twitter in the blink of an eye. Fungsi Threads mirip dengan Twitter, walau posting dibatasi 500 karakter, pengguna dapat menyukai, mengomentari, dan meneruskan pesan orang lain. Juga dapat mengunggah foto dan video hingga maksimal 5 menit. Yang lebih nyaman lagi adalah mereka dapat mentransfer nama akun dan daftar follower dari Instagram. Selain masuk ke Threads untuk memposting artikel pertama kalinya, CEO Meta juga memposting di Twitter gambar 2 Spider-Man yang saling menunjuk, seolah-olah menyiaratkan bahwa ia sedang berduel dengan CEO Twitter. Menurut analisis, bagi Meta sekarang adalah waktu yang terbaik untuk menyerang. Threads saat ini tersedia di 100 negara di seluruh dunia termasuk Taiwan dan Indonesia dan dapat diunduh melalui toko aplikasi Apple dan Google. Hanya dalam 1 hari telah menarik 30 juta orang di seluruh dunia untuk mendaftar, termasuk sejumlah artis barat dan selebriti internet. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Forum AI di Swiss. Kita sual lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.